Cik. Cik. Cek mau. Banterin pagi ini. Cik. Tuh. Cik. Cik. Waduh, nanti cek mau. Cik. 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 Wah, lan sih caki mau. Malah mau ketwing-wing gebo aja iki. Lek gak ngrepotno wong iki iki. Aduh. Nah, dicai mau rek. Cik. 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 Nah, dicai. Wah. Cik. Cik. Teman-teman, kayaknya kita sudah nggak mampu ngejar ketemu. Sebaiknya kita istirahat di sini dulu sambil membahas lokasi ini. Mari. Baik teman-teman, kita nunggu ketemu di sini aja sambil istirahat. Ya. Baik teman-teman, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di video-video yang lalu, bahwa lokasi ini dulunya adalah Candi Kabudan Purba. Namun saat memasuki tahun Masehi, candi ini sudah terbengkalai, sudah tidak dipakai lagi. Dan kemudian dipakai lagi pada saat zaman Kerajaan Panjalu. Di masa itu banyak dibangun candi-candi baru yang terbuat dari bata, misalkan Candi Klothok yang telah kita bahas di video-video sebelumnya. Dan dari hasil penyelidikan kami menemukan fakta unik di tempat ini. Jadi ada anak raja ataupun putra mahkota yang dititipkan oleh ayahandanya di tempat ini untuk berguru kepada Resi Warangagung. Namun ketika anak tersebut diminta untuk memimpin kerajaan, untuk kembali ke kerajaannya, dia tidak mau, dia lebih memilih di tempat ini. Akhirnya anak tersebut menjadi pertapa di tempat ini. Anak raja tersebut bernama Sri Samarakrama. Beliau adalah anak dari Raja Panjalu yang bernama Sri Samarawijaya. Prabu Sri Samarawijaya ini adalah keturunan dari Prabu Airlangga yang diberi wilayah kekuasaan di daerah sini, di daerah Panjalu. Sementara adiknya yang bernama Mapanji Grasakan diberikan wilayah di Jenggala. Sementara kakak sulungnya yang lebih kita kenal dengan Dewi Kilisuci lebih memilih sebagai pertapa. Sri Samarakrama tadi itu masih keponakan dari Dewi Kilisuci. Dan kebetulan kedua-duanya sama-sama jadi pertapa di wilayah Gunung Klothok ini. Itu informasi yang kita dapatkan teman-teman. Kemudian Sri Samarakrama tadi setelah menjadi resi, beliau bergelar Sukmo Anantang atau Resi Sukmo Anantang. Beliau yang menjadi tangan kanan Resi Warangagung. Jadi ceritanya ini unik teman-teman. Seorang anak yang disekolahkan atau ibaratnya dipondokkan oleh orang tuanya di sebuah karesian di bawah asuhan Resi Agung agar menimba ilmu kaluhuran, ilmu agama, ilmu pengetahuan, ilmu tata negara, ilmu keprajuritan, dan ilmu-ilmu kesejatian yang lain.
yang sekiranya nanti diperlukan saat beliau memimpin kerajaan. Namun, ketika waktunya beliau untuk memimpin kerajaan, justru memilih menjadi petapa di sini. Ini jadi mirip-mirip seperti kisah hidupnya Siddhartha Gautama. Dan kok ya kebetulan banget, ini dulunya Candi Kabudan Purba. Jadi ini seperti sebuah kebetulan yang tidak disengaja. Oh iya ya, kebetulan memang tidak disengaja teman-teman ya, namanya kebetulan. Kebetulan nggak disengaja. Iya. Oke, jadi itu fakta-fakta unik yang kita temukan di lokasi ini teman-teman. Selain itu, kita banyak mendapatkan fakta-fakta lain sebetulnya. Cuman kayaknya terlalu vulgar kalau kita buka di video ini. Ya, mungkin adalah satu bagian kecil yang kita bahas sekarang, yang pantas kita bahas. Ini informasi yang kita peroleh dari tempat ini loh teman-teman, bukan dari hasil pemikiran dari kami. Jadi saat kita melakukan pendalaman dengan meditasi visualisasi, sebenarnya kita itu memperoleh banyak sekali fakta-fakta tersembunyi, termasuk ilmu-ilmu kuno yang sudah punah, tata cara leluhur dalam mencapai kesempurnaan ilmunya, dan masih banyak lagi. Oke, kita buka sedikit saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang satu ini adalah sebuah rahasia kecil teman-teman. Namun, ketika kita mau mempraktekkannya, kita akan memperoleh manfaat yang cukup besar. Rahasia kecil yang saya maksud adalah membiasakan diri untuk lapar. Tapi bukan berarti kita tidak boleh makan, justru malah nanti jadi kelaparan, kurang gizi teman-teman. Yang dimaksud menjaga perut dalam kondisi lapar di sini adalah mengurangi porsi. Misalnya, kalau kita makan itu, porsi makan kita 1 piring penuh, baru kenyang. Porsi makan kita itu kita kurangi menjadi 80 ataupun sampai 70% dari porsi normal. Sehingga kita tidak sampai kenyang. Jadi mendekati kenyang, jadi ambang batas kenyang itu kurang sedikit. Misalkan kita full 100%, nah yang kita makan 80%-nya, ada sisa di sini kosong. Jadi ada sekitar 20% ruang untuk ruang lapar tadi teman-teman. Ini dalam satu bidang, dalam satu hal, yakni dalam hal makan. Jadi hal yang kecil ini jika kita ajarkan kepada anak-anak kita akan memiliki dampak yang cukup besar bagi anak-anak kita tersebut. Pola menjaga rasa lapar ini akan menambah atau menstimulasi kecerdasan otak. Jadi dengan membatasi porsi makan, menahan diri untuk tidak sampai kenyang, apalagi kekenyangan, itu kalau anak-anak kita latih seperti itu, akan menjadi cerdas, akan menjadi pinter. Coba, silakan aja dicoba kalau nggak percaya. Dan kebalikannya, saat kita mengajarkan kepada anak-anak kita atau membiarkan anak-anak kita makan terlalu kenyang, makan berlebihan, mohon maaf, ya anak kita akan menjadi bodoh. Itu informasi yang kita dapatkan dari Resi Sukmo Anantang tadi. Itu dalam hal makan loh teman-teman. Nah, ketika kita mau mempraktekkan itu dalam bidang yang lain, misalnya dalam hal meraih kekayaan ataupun jabatan, kita puasnya misalkan jadi bupati atau jadi gubernur misalkan, dan kebetulan kita mampu untuk mencapai itu, namun kita membatasi diri, cukup jadi camat saja atau jadi lurah saja. Itu juga ada fungsinya nanti. Fungsi utama yang jelas adalah kita akan memiliki kedamaian batin yang lebih besar daripada orang lain. Dan kita akan memiliki kecerdasan analitik. Evolusi batin kita akan berkembang cukup pesat. Kita akan
lebih mudah mencapai kebahagiaan. Kita akan lebih cepat mencapai kedamaian. Jadi intinya teman-teman, membatasi diri, menahan diri itu adalah hal yang baik. Baik bagi kita, meliputi jasmani dan rohani kita. Mungkin pola ini agak sedikit bertentangan dengan pola pikir teman-teman. Bahwa seperti yang kita ketahui, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Cita-cita itu harus tinggi. Kita harus mengoptimalkan potensi diri untuk meraih sebuah tujuan. Oke, nggak apa-apa. Pola pikir seperti itu boleh, benar dan nggak ada salahnya teman-teman. Itu untuk memotivasi kehidupan kita. Namun coba dipenggali dulu ya, kanthi wening. Dipikirkan dengan beningnya hati. Coba misalkan semua tujuan Anda sudah tercapai, kemudian mau apa? Biar bagaimana coba? Itu tadi benar, prinsip menggantungkan cita-cita setinggi langit itu benar. Boleh. Tapi ya itu tadi, ketika kita mau menyelami hakikat hidup, endingnya apa sih? Setelah kita mencapai cita-cita setinggi langit tadi, pingin meraih kebahagiaan toh? Nah, padahal teman-teman, kebahagiaan itu justru sangat mudah diraih. Dari jalan kesederhanaan, dari jalan syukur, menerima dan mensyukuri apa adanya. Untuk mencapai syukur, untuk bisa mensyukuri yang terbatas ini, salah satu resepnya adalah membatasi diri, menahan diri. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, membatasi porsi makan, membatasi keinginan, agar tidak ngonjo-ngonjo istilah Jawanya, agar tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu meskipun tujuannya positif, tetap saja akan merepotkan diri sendiri. Rawan terperosok ke jalan yang buruk. Jadi itu tadi salah satu sudut pandang lain dalam kehidupan. Ada sebagian orang yang bahagianya saat mencapai sesuatu atau keinginan yang tinggi tadi. Tapi ada juga sebagian orang yang mampu bahagia dengan segala yang ada ini. Dengan yang sudah ada ini. Lengkap dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Dan kedua prinsip itu, yang pertama dan yang kedua tadi, sama-sama punya hak dalam kehidupan. Tergantung kita mau memilih tipe yang seperti apa. Itu teman-teman. Baik, itu tadi salah satu hal yang sekiranya pantas untuk kita ungkapkan. Sesuatu yang kita dapatkan dari lokasi ini. Dari penyelaman kita kemarin. Man. Weh, Man. Cit, weh. Kesel berawakmu, Cit. Mlayumu yo biantre kan to. Kula kesusu man. Selak toilete dirubung laler. Ya. Kersane mboten di Sampeyan kayak pundi? nurut tutup toilet. Oh, nutup toilet. Nggih. Niki pun ditutup. Sampun. Kersane mboten dirubung laler. Ora mampir nang Kang Masmu Dumogati mau. Nggih. Mampir mriko riyen, tapi dereng kukut jameten. Udah gak gawe es. Mboten. Gak njaluk paling. Susungkan kula. Lebih masih sungkan. Nggih. Mbah, kalih Mas Citraksi. Niki sampun mulai peteng kekadosen pun babade dalu. Kita ngiyup riyen apa munggah mriko? Minggah mawon. Mboten ngiyup teng ngene toilet mawon. Mumpung kosong niki. Mbok tutup. Lha nggih, lak kula ingkang beto kuncine. Ambu. Nang ndukur Kula pun biasa. Mangke jenengan lak pun kukulino nggih biasa kados kula. Ambune mboten beda kalih. Gak awakmu Cit, aku munggah dhewe.
Mas, enggak mau Mas, monggo Mas. Nggih, monggo, monggo. Dulu kula jenengan tinggal malih. Man, pripun? Kok kula ditinggali? Man. Man.